Kalau boleh jujur ya, permainan timnas U16 itu gila loh. Menghibur banget ya. Emang gak kaleng-kaleng Nova Arianto. Gak sia-sia dia menyerap ilmu dari Sintayong. Gila. Emang bener pelatih itu sangat berpengaruh ya. Coba kalau kita nonton Inggris aja, Inggris pemainnya sekeren-keren itu. Kalau pelatihnya guru penjas, jadinya begitu mainnya. Balik lagi boy, namanya kita nonton bola, itu tuh emang harus menghibur. Kalau nggak menghibur ngapain? Mending gue nonton YouTube. Mending gue Netflix. Babak pertama ya, 1-0 ya. Walaupun menang kecil lawan Singapura ya, tapi gameplaynya menarik gitu loh. Nge-press, mainnya passingnya jelas. Disiplin, buat ukuran U16 nih. Ciamik. Ini Coach Nova ini benar-benar memberikan harapan ya buat masa depan ya. Ini kalau misalnya Sintayong nggak ada, nanti bukan nggak ada ya, astagfirullahaladzim, maksudnya dia udah nggak ngelatih lagi, dia bisa nggantiin gitu loh. Gila emang ini pelatih berintegritas parah gitu, bukan kayak I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tidak semua kebangkitan lahir dari sorak-sorai. Tidak semua harapan tumbuh dari stadion penuh kamera. Kadang, perubahan terbesar justru terjadi saat tak ada yang menoleh, saat tak ada headline, saat tak ada pujian. Dan hari ini, di balik sunyi seleksi Timnas Indonesia U20, sesuatu sedang bergerak. Pelan, diam, tapi berbahaya. Tidak semua kemajuan lahir dari sorak-sorai. Kadang tuh ya, ia justru tumbuh di lapangan latihan yang jauh dari kamera, di tengah proses yang nyaris tak terdengar, bahkan nyaris tak dianggap. Dan itulah yang kini sedang terjadi di seleksi awal Timnas Indonesia U20. Dalam beberapa hari pertama pemantauan, kabar yang beredar justru terdengar sederhana, tidak bombastis, tidak sensasional. Tapi bagi mereka yang paham sepak bola, ini adalah kabar yang sangat penting. Proses seleksi berjalan positif. Bukan karena semuanya sudah sempurna, bukan karena tim ini langsung terlihat hebat, tapi karena satu hal krusial mulai tampak jelas. Para pemain mulai mengerti apa yang diinginkan oleh pelatih mereka, Coach Nova Arianto. Ya, Nova mengaku puas. Bukan puas karena hasil, tapi puas karena melihat perubahan yang terjadi dengan cepat. Perubahan bukan hanya pada teknik, bukan cuma soal kontrol bola atau pola serangan, tapi perubahan cara bermain, cara berpikir, dan cara bersikap di lapangan. Dan bagi seorang pelatih usia muda, itu adalah sinyal yang sangat krusial. Karena tim kelompok umur sejatinya tidak harus dibangun dari skema yang rumit atau taktik yang terlalu kompleks, tapi dari satu fondasi paling dasar, pemahaman filosofi sejak hari pertama. Dan Nova paham betul soal itu. Sejak awal, Nova Arianto sudah menarik garis tegas. Timnas U20 bukan panggung masa lalu, bukan tempat nostalgia prestasi junior. Asal akademi, nama klub besar, atau cerita hebat di turnamen usia muda, semuanya tidak punya nilai istimewa di sini. Tidak ada tiket gratis. Yang dinilai hanya dua hal, performa hari ini dan etos kerja di lapangan. Filosofi Nova sangat jelas. Sepak bola berbasis kerja keras, disiplin, dan kesiapan fisik. Pemain harus mau berlari, mau melakukan pressing, mau duel, mau bekerja untuk tim, dan yang paling penting, tidak manja, tidak mudah mengeluh, dan tidak gampang menyerah. Dan kabar baiknya, dalam waktu singkat, para pemain mulai menyesuaikan diri. Permainan individual yang dulu hobi gocek-gocek tanpa arah perlahan berkurang. Ego-ego kecil mulai ditekan. Mereka mulai memahami bahwa bermain cantik tanpa tujuan tidak ada artinya. Mereka mulai bermain sebagai satu unit. Bagi Nova, ini bukan perkembangan kecil. Ini adalah fondasi karakter. Fondasi yang menentukan apakah tim ini kelak akan rapuh saat ditekan atau justru tetap berdiri ketika situasi paling sulit datang. Karena Nova Arianto tidak sedang membentuk tim penuh bintang. Ia sedang membangun mentalitas. Mentalitas tim yang tidak panik saat tertinggal, tidak berhenti lari saat kelelahan, dan tetap disiplin bahkan ketika sedang unggul. Nova tahu satu hal yang sering kita lupakan. Indonesia tidak kekurangan bakat, sama sekali tidak. Yang sering hilang justru konsistensi sikap dan mental bertarung. Dan itulah mengapa progres yang terlihat di seleksi awal ini menjadi kabar yang sangat positif. Karena artinya, pesan pelatih sudah sampai ke pemain bahkan sebelum turnamen dimulai. Dan di tengah sepak bola Indonesia yang selalu bising oleh target, ramai oleh tuntutan, dan sering gaduh oleh hasil, Nova Arianto justru memilih jalan yang berbeda. Ia tidak banyak konferensi pers, tidak sibuk membela diri, tidak menjual mimpi instan. Saat publik masih memperdebatkan luka dan kekecewaan sepanjang tahun-tahun sebelumnya, Nova justru menyusun sesuatu yang jujur saja terdengar tidak biasa bagi sepak bola kita. Program yang oleh sejumlah media Asia disebut sebagai pendekatan ala Eropa.
bukan karena fasilitas, bukan karena kemewahan, tapi karena cara berpikirnya. Pendekatan Nova dianggap berani, bahkan oleh sebagian orang terkesan melawan arus, karena ia seperti menentang kebiasaan lama pembinaan usia muda Indonesia yang terlalu fokus pada hasil cepat. Padahal setelah sukses membawa Timnas U17 tampil di Piala Dunia U17, Nova datang ke Timnas U20 tanpa janji manis, tanpa klaim juara cepat, tanpa euforia palsu. Karena bagi Nova, sepak bola bukan sulap. Namun, arah yang dia tuju sangat jelas, lolos Piala Asia U20 dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U20. Tapi bagi Nova, sekedar lolos saja tidak cukup. Ia ingin tim ini benar-benar bersaing. Ia ingin Timnas U20 menjadi ladang lahirnya pemain yang siap naik ke level senior. Untuk itu, ia menyusun program jangka panjang yang terukur dan berlapis. Salah satu keputusan paling berani yang diambil Nova adalah menyiapkan belasan laga uji coba internasional. Bukan laga seremonial, bukan agenda pencitraan, tapi simulasi tekanan sesungguhnya. Di laga-laga ini, mental diuji, fisik diperas, dan kelemahan dibongkar habis-habisan. Menurut Nova, lebih baik kalah di uji coba keras daripada runtuh di turnamen resmi. Dan tentu saja, program ini tidak berdiri sendiri. Ia diperkuat oleh disiplin ketat, jadwal latihan yang terkontrol, evaluasi individual secara detail, pengawasan fisik, nutrisi, hingga kebiasaan kecil di luar lapangan. Ini bukan kebetulan. Nova adalah produk proses panjang. Ia belajar dari pengalaman, dari mendampingi Shin Tae-yong, dari berada di lingkungan timnas senior dan U23. Bagi Nova Arianto, sepak bola tidak berhenti di lapangan. Sepak bola adalah cara hidup, cara berpikir, cara bersikap. Dan di tengah seleksi ini, satu nama mulai mencuri perhatian, Ousmane Maket Kamara, striker berdarah Gini yang lahir dan besar di Indonesia. Secara budaya dan mentalitas, ia adalah anak lokal, namun dengan postur yang berbeda. Kamara memiliki tubuh jangkung, rangka besar, dan kekuatan fisik yang menonjol untuk level U20. Ia unggul dalam duel udara, kuat adu badan, memiliki kecepatan yang baik, dan nyaman berperan sebagai target man. Di lapangan, Kamara bisa menjadi tembok pemantul, menahan bola, membuka ruang, dan membantu rekan setimnya berkembang. Kontrol bolanya cukup rapi untuk ukuran pemain besar, dan yang paling penting, ia tidak mudah panik di bawah tekanan. Profil ini sangat selaras dengan filosofi Nova, karena striker bagi Nova bukan hanya soal mencetak gol, tapi kontribusi terhadap unit tim. Dan yang paling penting, Kamara adalah WNI sejak lahir. Ia memang masih mentah, tapi secara atribut ia menawarkan sesuatu yang selama ini langka di lini depan timnas usia muda Indonesia. Selain pemain lokal, Nova juga membuka pintu bagi pemain diaspora. Belasan nama masuk radar, sebagian atas rekomendasi Simon Tahamata selaku head scouting. Namun di sini Nova menegaskan satu hal penting, tidak ada jalur khusus, tidak ada privilege, tidak ada status istimewa. Semua kembali ke satu kata, standar. Dan Nova tahu persis mana yang terbaik untuk timnas U20 tanpa harus terjebak polemik pro kontra naturalisasi. Dari semua ini, satu kesimpulan mulai terlihat jelas. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia U20 dibangun bukan dengan harapan kosong, melainkan dengan peta jalan yang nyata. Jika suatu hari nanti para pemain muda ini tampil lebih berani di Asia, lebih tenang di bawah tekanan, dan lebih matang membaca permainan, ingatlah satu hal, mereka ditempa saat sorotan belum besar dan pujian belum datang. Nova Arianto bekerja dalam sunyi, dan jika jalur ini terus dijaga, kesunyian itu perlahan akan berubah menjadi sejarah. Karena sepak bola usia muda tidak pernah soal siapa yang paling ramai dipuji hari ini, tapi siapa yang paling siap saat panggilan terbesar datang esok hari. Apa yang sedang dibangun di seleksi awal Timnas U20 ini bukan sekedar daftar nama, bukan sekedar lolos atau gugur, tapi fondasi. Fondasi tentang menghargai proses, tentang bertarung tanpa mengeluh, tentang memahami bahwa seragam Garuda bukan hadiah, ia adalah tanggung jawab. Mungkin hari ini belum ada trofi, belum ada euforia, belum ada headline besar. Tapi justru di fase sunyi inilah karakter ditempa, mental diasah, dan masa depan mulai ditulis. Karena sejarah tidak selalu lahir dari sorak-sorai. Kadang ia tumbuh dari latihan keras, dari seleksi jujur, dan dari pelatih yang memilih bekerja saat orang lain sibuk berbicara. Dan jika suatu hari nanti Timnas Indonesia U20 berdiri tegak di Asia atau melangkah ke panggung dunia, kita akan ingat satu hal, semuanya dimulai dari sini, dari kerja dalam sunyi, dan dari Nova Arianto yang memilih membangun bukan menjual mimpi. Oke, tetap semangat, tetap percaya proses. Kita Garuda.